sebenarnya ada sih, cuma itu udah tahun 80-an Betul. udah lama, tapi memang kan kalau ceng-cengannya orang-orang kan agak punya trofi. Lemari trofinya kosong. Ini ada mantan pelatih Real Madrid, mantan pelatih MU, mantan pelatih Chelsea. Inter Milan, Si Chelsea. special one yang kayaknya sekarang udah nggak begitu spesial. Wah, the special one. Kalau ngandalin comeback terus ya susah, Bos. Ya. Masa mau kebobolan terus setiap pertandingan kan ya susah. Belain Premier League kayaknya udah Ya. udah terlalu paling benar udah memang fokusin di Liga Eropa lah. Ada untungnya juga tersingkir dari Piala FA. Lumayan karena kan Halo Bolaneters, jumpa lagi di Bareng Bola bersama saya Andreas. Serafin di sini. Karena main bola itu barengan, yang sendirian. Sevilla. Wah, kenapa itu kok Sevilla dibawa-bawain? Karena Sevilla ini kan terkenal ya sebagai rajanya Liga Eropa. Rajanya. Tapi musim ini nonton di rumah aja Wah. karena tidak lolos ke Liga Eropa. Sevilla streaming di video berarti. Iya, streaming di video. Jangan lupa langganan video untuk nonton Liga Eropa. Anjay. Ya, di video kali ini kita akan ngomongin sesuai kata Mas Serafin tadi, kita akan ngomongin Liga Eropa. Wah, tumben nih kita membahas Liga Eropa ini. Ya kan itu kasta kedua sebenarnya. Kasta kedua. Tapi kan sekarang musim ini tuh banyak tim top yang bermain di Liga Eropa karena Betul. perubahan kompetisi, perubahan format. Format ya, betul. Formatnya sama kayak format UCL, jadi ada 36 tim disatukan dalam satu klasemen besar. Terus ada fase knockout, ada yang lolos langsung ke 16 besar. Dan karena format baru ini jadi tim-tim yang bermain di Liga Eropa ini lebih banyak dan lebih bergengsi gitu loh. Ya, dan ini yang agak serunya tahun ini nggak ada buangan dari UCL. Ya. Kan biasanya kan kalau musim-musim sebelumnya kan yang peringkat 3 ya biasanya ya. Ada Fase tim peringkat turun kasta. turun kasta. Kalau mulai musim ini nggak ada. Jadi benar-benar pure ini ya dari awal dari League Fest sampai ke ini benar-benar yang nggak ada pemain titipan. Klub titipan. Nggak ada klub titipan. Nggak ada klub titipan. Memang biasanya sih Liga Eropa ini diambil dari tetap liga-liga terbaik Eropa, cuma di klasemen itu biasanya finish peringkat 5, peringkat 6 Ya, gitu ya. betul, sekitar segituan. Kalau di Inggris bisa dari juara Piala FA Cup, betul. Jadi tergantung apa setiap liga mengaturnya seperti apa. Ya, ada alokasinya sendiri-sendiri. Ya. Nah, cuma karena itu jadi ada sekarang kita akan memasuki babak 16 besar. Udah 16 besar. Ya. Ada 16 tim top yang akan bertanding. Saya sebutkan Oh ya, di absen dulu. gitu ya. Nah, di absen dulu aja. Ada Victoria Plzen, Oke. Lazio, Oh, Lazio, oke. Bodo Glimt, Olympiakos, Ajax, Ajax Amsterdam, betul, Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Wah, ada Frankfurt. agak sulit ini. Agak susah ya. Ada AZ Alkmaar, tim Belanda juga, Belanda. Tottenham, Inggris, Tottenham, Real Sociedad. terus yang baju ini, Yang ini. Manchester United, terus FCSB. Steaua Ini Bucharest. buat yang belum tahu, ini klub nama-lamanya itu Steaua Bucharest kita. Steaua Bucharest. Ya, terus ada Lyon dari Prancis, Lyon. Fenerbahce, Wah, Jose Mourinho. Rangers, Oke. AS Roma dan Athletic Bilbao. Wah. Ini dari nama-namanya aja nih. Beberapa tim ini biasa langganan di UCL. Biasanya di UCL. Cuma musim ini mereka main di UEL. Ya, berarti seru nih. Bakal seru ini, bakal menarik karena tim Inggris ada dua ya. Ada dua. Tottenham dan MU. Wakil Spanyol ada dua. Dua bener. Sociedad sama Bilbao. Italia ada dua juga. Roma Lazio satu kota. Roma Lazio satu kota, dan kalau kita lihat baganya ini, Roma Lazio bisa ketemu di final nih. Wah, Meskipun agak maksa juga ya. 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 Boleh, bisa. Secara teoritis bisa memang. Teoritis memang bisa. Ya, kalau lihat baganya sih bisa ketemu. Bisa. Ya. Ini ada apa tadi? Tadi kan tim lolosnya. Sekarang pertandingannya. Ada Victoria Plzen lawan Lazio. Oke. Bodo Glimt lawan Olympiakos. Oke. Ajax lawan Eintracht Frankfurt. Oke, seru. AZ Alkmaar lawan Tottenham. Oke. Terus Sociedad lawan MU. Wah. FCSB lawan Lyon. Oke. Fenerbahce lawan Rangers. Oke. Dan AS Roma lawan Bilbao. Oke. Ini menarik nih. Nah, sebelum kita ke yang bajunya dipakai ini, jersinya dipakai, kita tipis-tipis ke beberapa pertandingan lain yang tidak kalah menarik ini. Pertandingan yang seru ya, yang harus ditonton ya. Mungkin pertama yang menurut saya cukup seru sih ini Ajax versus Frankfurt ini ya. Ya. Ajax ini musim lalu kan babak belur di Liga. Ya. Mereka kan sampai ganti pelatih 2 kali juga. Betul. Bahkan sempat
lebih dekat ke zona degradasi Ya, daripada ke Ya, papan di papan atas. Ya. Sempat. Cuma musim ini Ajax membaik, Sudah much better. membaik Ya, betul. dan sudah bersaing di papan atas juga. Sementara Frankfurt, kita tahu Frankfurt ini tim yang sering main di UEL. Ya, dan mereka juga ini ya, bukan sekedar penggembira ya. Ya, Istilahnya biasanya perempat final, semifinal. Jadi Ya. bukan cuma sekedar 16 besar, Ya. sekedar fase grup nggak. Mereka lumayan pro lah, lumayan pro untuk di Liga Eropa ini lumayan lah. Lumayan Jam terbangnya. berpengalaman. Iya, betul sekali. ini bakal jadi pertandingan menarik. Karena kalau kita bicara level kedua tim sebenarnya hampir sama mungkin ya. Iya, tapi Frankfurt kita tahu juga di musim Oke. di bursa transfer kemarin kan habis kehilangan beberapa pemain, salah Ya. satunya Omar Marmus juga kan Oh iya, pindah yang ke City. Jadi yang ada beberapa City. agak sedikit pincang, cuma tidak bisa disepelekan juga. Mereka secara sebagai sebuah tim, mereka terkenal sebagai tim yang punya kolektivitas yang bagus. Jadi iya, Marmus oke lah. Ya. Tapi ada yang bisa menggantikannya dia gitu. Jadi mereka bermain as a whole team sebagai sebuah tim. Ya. Ajax tetap Ajax ya. Dari Ajax. musim ke musim selalu ada nama pemain yang mungkin kita baru pertama dengar, Pertama dengar, tapi dia mainnya oke. memang jagonya mengorbitkan pemain Ajax ini. Terus habis itu musim depan ke Real Madrid, Dibeli siapa gitu. ke Manchester City, ke Arsenal, Ya. kan Jadi, kayak gitu. Ajax kan Ajax memang gitu gitu. ya. Kan Jadi- memang model bisnisnya seperti itu. Dia jadi pabrik pemain ini. Iya, Pertandingan lainnya ada ini yang menarik salah satu sih Tottenham, Tottenham. tim yang belum pernah meraih trofi. Wah, agak kasihan juga. Iya. Kan kalau kita lihat sebenarnya ada sih, cuma itu udah tahun 80-an Betul, something. betul. Udah lama, tapi memang kan kalau ceng-cengannya orang-orang kan agak punya trofi. Lemari trofinya Lemari kosong. trofinya kosong. Betul, tapi sebenarnya ada. Mereka ada ya bola netter. Jadi Kalau lawan iya. Iya. Tapi sudah puluhan udah puluhan tahun yang lalu. Tapi ada. Jangan nanti kasihan nanti tantrum nanti. Kalau lawan AZ ya Tottenham unggul segala sisi ya. Tapi jangan lupa Tottenham juga lagi performanya Itu dia yang mau saya lagi angin-anginan juga. enggak angin-angin lebih jelek sih. Lebih jelek ya? Lebih jelek sih, udah bukan angin-anginan. Sepak bolanya di bawah pelatih Ange ya. Ange Postecoglou. Ini cukup menarik karena kalau saya perhatikan tuh Tottenham itu di bawah Ange ini kayak bodo amat gitu kalau main itu. Istilahnya pokoknya kita nyerang. Ya, kebobolan kan. Kebobolan ya biarin kita Kalau serang saya lagi. mengutip salah satu ini kan, you kebobolan 2 gol tapi you mencetak 3 gol, you still win the game. Kan nggak masalah. Mainnya kayak terlalu Ofensif. terus bodo amat dengan Bodo amat. pertahanan gitu. Nah. Kalau kita lihat mungkin tapi untuk di kompetisi semacam ini Iya. agak berisiko ya. Tapi juga gini, kan di awal musim kalau misalnya bola netter ingat si Ange itu kan bilang bahwa saya musim kedua itu pasti memenangkan trofi juara. Ini musim keberapanya? Musim kedua ini, Wah. lagi musim keduanya. Nah, masalahnya adalah dia kan FA Cup udah tersingkir, Carabao udah tersingkir, Premier League jauh. Mustahil. Berarti ini kan satu-satunya kesempatan terakhir untuk Ange Untuk menepati janjinya. Untuk menepati janji. Jadi dan ini juga istilahnya gini. Kan Tottenham sekarang ada di papan tengah hampir ke bawah kan dia di secara klasemen. Dan harus diakui bahwa persaingan Premier League untuk spot Eropa musim ini sangat berat. Oke. Jadi istilahnya kalau mau kan ngoyo banget ya kalau misalnya kalau berjuang via liga ini kan susah banget. Ini istilahnya kayak apa? Tiket jalur belakang betul. untuk ke Champions musim depan. Jadi ya selain itu tadi ya untuk menyudahi puasa, untuk menepati janji dan juga untuk bermain di Eropa musim depan, makanya Tottenham mungkin Ya. akan lebih apa ya? Ngotot, lebih ngoyo di Liga Eropa. Ya. Sementara si AZ sendiri juga dia kalau di Belanda bukan tim yang istilahnya kan kalau kita sebut Liga Eredivisie kan yang teringat kan Ajax, Feyenoord, PSV. Iya. Dia bukan tim papan atas dan dia juga bukan tim yang setiap musim konsisten untuk bersaing untuk gelar juara, tapi mereka juga bukan tim yang kemarin sore di Eropa. Ya. Dia memang melajunya nggak jauh ya, memang nggak. Cuma mereka juga nggak bisa disepelekan sebelah mata aja. Nah itu jadi bakal seru sih, bakal seru. Hasilnya juga menyingkirkan Galatasaray di Galatasaray. Nah playoff. ini yang paling penting karena kita tahu kan Galatasaray tim top, apalagi mereka performa di kandangnya kan istilahnya kan stadion yang salah satu yang paling ditakuti di Eropa, tapi mereka bisa menyingkirkan Galatasaray. Jadi ya ini mereka bukan tim. Tottenham harus hati-hati. Harus hati-hati kalau nggak mau pulang. Ini laga menarik lainnya, ini ada mantan pelatih
Real Madrid, mantan pelatih MU, mantan pelatih Chelsea. Inter Milan, Si Chelsea. special one yang kayaknya sekarang udah nggak begitu spesial. Wah, the special one ya. Jose Mourinho menangani Fenerbahce, dan akan melawan Rangers di babak 16 besar. Ranger, ya. Ini Fenerbahce di Liga Turki kan peringkat 2 ya. Peringkat 2, betul. Terus materi pemainnya tuh oke-oke loh sebenarnya. Bagus. Bagus banget. Bagus. Materi pemainnya. Bagus. Saya lihat. Istilahnya kalau dibilang buangan juga bukan buangan ya. Maksudnya pemain-pemain yang kan biasanya kan tipikal pemain yang main di Liga Turki adalah pemain yang udah istilahnya 30, 32 yang pindah. Tapi ya memang sih ada kayak Zeko gitu kan udah tua memang. Cuma dia punya Youssef En-Nesyri, terus beberapa pemainnya juga. En-Nesyri masih bagus. Ada Fred, jangan lupa. Ada Fred. Ada Fred Amrabat Sofian juga. Amrabat ya. Ada Tadic, Dusan Tadic. Ya memang ya udah nggak terlalu muda tapi secara kualitas masih oke. Ya. Materi pemainnya bagus. Ini bakal menarik melawan Rangers yang langganan juara Liga Skotlandia. Tapi Rangers juga musim ini lagi gak stabil juga ya. Lagi gak stabil. Mereka juga kan habis pecat pelatih juga beberapa waktu yang lalu. Jadi secara performa juga lagi kurang kurang stabil lah. Jadi melawan Mourinho juga sebenarnya kan juga performanya ya dia peringkat 2 tapi kan juga lagi kurang stabil juga dan kemarin kan habis kena kasus. Betul. Habis kena kasus dugaan di rasialisme gara-gara loncat-loncat kayak monyet iya katanya. Cuma Mourinho ini spesialis turnamen seperti ini loh biasa. Oh iya dong, dia terakhir kali kan sama MU menang juara Eropa 2016. Jadi taktik defensif Mourinho itu sangat bermanfaat di kompetisi semacam ini. Parkir bis. Nggak apa-apa kan, yang penting trofi. Yang penting trofi. Kan tidak penting kamu cetak 5 gol tapi kamu kalah tersingkir kan tidak ada guna. Betul. Nah ini menarik lainnya sebelum ke yang baju merah ini. Anjay. AS Roma lawan Athletic Bilbao. Terakhir nih. Wah ini heavyweight cukup seru. Roma ya begitulah ya Roma musim ini agak aneh sih kalau saya lihat ya. Kenapa kok? Gimana kok aneh? Pemainnya itu nanggung gitu loh, bagus nggak bagus tapi jelek nggak jelek. Kalau itu kan udah dari dulu nggak sih? Roma pemainnya gitu itu udah dari dulu. Udah dari dulu nggak sih? Ya di Liga juga Roma yang nggak bisa bersaing di papan atas juga. Dia dengan tim sekitar dengan tim terbaik. Coba kita intip dulu ya di Serie A ya. Di Serie A kalau nggak salah dia di peringkat 78-an deh. Serie A Roma itu peringkat 8. Betul. Baru aja menang lawan Como. Ya, tapi ya Como kan. Como kemarin ngalahin si ini. Oh iya sih, cukup seru ini. Roma tapi cukup jauh dari 4 besar sih kalau di Serie A. Berarti harusnya mereka akan coba semaksimal mungkin ya di Liga Eropa. Tapi namanya Bilbao ini. Baru ingat juga kan Roma kan juara juga sama Mourinho. Oh iya sih. Tapi itu Liga Melon. Liga Conference. Liga Melon. Karena warna hijau ya. Kalau kata orang-orang kan Liga Melon. Kan juara sama Mourinho. Di sini ada Mourinho yang membawa MU juara Liga Eropa dan Roma juara Conference League. Sama Mourinho kan juga final Liga Eropa juga. Tapi kalah. Nah ini lawannya Bilbao ini cukup alot. Bilbao, ini kan bisa dibilang bukan penantang gelar tapi selalu merepotkan merepotkan. Bilbao itu tim setengah papan atas lah. Kalau saya bilang dari dulu seperti itu. Dan tapi mereka istilahnya gini, meskipun bukan tim yang istilahnya penantang gelar, tapi mereka kalau ketemu Real Madrid, ketemu Barcelona, Atletico Madrid selalu merepotkan. Jadi bukan ini juga ya. Bukan lawan enteng ini. Apalagi kalau di Eropa itu tim-tim Spanyol biasanya lebih garang gitu. Biasanya. Tapi ini yang punya kompetisi gak ikut. Jadi Sevilla lagi gak ikut. Sevilla lagi gak ikut. Jadi aman. Masih bisa apapun bisa terjadi lah. Nah, bicara soal tim Spanyol ini lawannya Manchester United adalah Real Sociedad. Ini bakalan cukup sulit ini. Apalagi MU baru saja menelan kekalahan pahit. Akhir pekan lalu disingkirkan Fulham lewat adu penalti di Piala FA. Jadi ini kalau kilas balik sedikit aja. Kekalahan dari Fulham di Piala FA ini gimana? Emang pantas atau emang apes atau bagaimana? Kalau dibilang secara performa harus diakuin di babak pertama dan babak kedua itu MU mainnya jelek. Asli jelek. Dan ini juga istilahnya
performa seperti ini udah bukan kali pertama. Beberapa sebulan 2 bulan terus itu performanya kayak gitu. Oke. Entah kenapa MU belakangan ini punya penyakit bahwa dia itu kayak mesin diesel gitu loh. Jadi harus nunggu agak terakhir itu baru panas. Panasnya lambat. Panasnya lambat. Itu yang kemarin. Jadi apakah? Tapi yang satu hal yang apa ya? Aku pribadi cukup salut dari MU musim ini adalah beberapa bulan terakhir, 1 bulan terakhir ini khususnya adalah mereka punya mental untuk comeback. Jadi lawan Fulham kan ketinggalan dulu, Kebobolan dulu. bisa menyamakan kedudukan. Di pertandingan sebelumnya lawan Ipswich Town juga tertinggal dulu, bisa menyamakan Comeback menang. comeback. Nah, ini salah satu trait yang menurutku bagus. Tapi ya kalau apa istilahnya, kalau ngandalin comeback terus ya susah, Bos. Ya. Masa mau kebobolan terus setiap pertandingan kan ya susah kan. Jadi secara mentalitas oke, ini suatu trait yang bagus, tapi ya kamu nggak bisa harus istilahnya mengandalkan semangat jiwa comeback setiap ini ya. Kalau bisa menang dengan mudah ngapain cari yang susah sih. Tapi kalau MU ya tahu sendirilah. Senang yang susah-susah. Senang yang susah-susah karena terlalu mainstream kalau Nah, ini kompetisi Liga Eropa ini sepertinya jadi apa ya? Jadi harapan terakhir ya, mungkin ya. betul. MU sudah tersingkir dari Carabao, Carabao sudah tersingkir, baru tersingkir dari FA Cup, FA Cup juga tersingkir. Premier League nggak usah dibahas. Ya, karena kasusnya mirip sama kayak Tottenham tadi. Oke ya. Karena MU sekarang peringkat 14, jarak ke peringkat 4, peringkat 5 lah yang untuk ke Eropa musim depan itu sangat jauh. Ya. Secara matematis sih bisa, secara matematis. Tapi itu kan ada banyak faktor. Kayak tim lain juga harus kepleset dan segala macam. Mereka juga harus bermain dengan bagus, dapat 3 poin terus. Cuma masalahnya adalah susah. Ya. Apalagi benar-benar sekarang kan perebutan di EPL untuk zona Eropa ini kan sangat ketat banget, dan banyak tim-tim yang bagus juga lagi bersaing di sana kan. Jadi istilahnya kalau MU nggak mau lolos ke Eropa ini kan, kalau juara Liga Eropa kan langsung Liga Champions kan. Betul. Jadi kan ini apa namanya, jalur belakang nih. Ekstra semangat lah. Ekstra semangat. Dan apalagi juga kita tahu di beberapa bulan terakhir kan MU ini kan dalam tanda petik mendadak miskin, anjay. Jadi kalau Bolanet terus tahu, kalau belum tahu baca di Bolanet. Betul. Itu kan ada pemotongan karyawan, terus yang makan siang yang karyawan juga nggak dapat, terus habis itu apa namanya, bos PHK terus. Betul. Kalau MU sampai tidak lolos Eropa musim depan, situasi ini akan jauh lebih buruk. Ya. Nah, jadi istilahnya mau tidak mau, suka tidak suka harus juara. Ya, jadi buat Bolaneters bermain di Champions League atau di Europa League aja itu sudah menambah pemasukan klub itu signifikan. Sekitar banget. Kalau di Liga Champions ya, kalau kita bicara Liga Champions dengan format yang baru ini, kalau saya tidak salah baca di salah satu laporan di Eropa, main 8 pertandingan league phase itu aja, itu klub itu bisa, kan itu kan pembagiannya juga kan termasuk gara-gara hak siar ya. MU meskipun kayak gini-gini, hak siarnya penontonnya gede. Penontonnya paling gede, market share-nya itu masih gede. Untuk sekelas tim-tim yang gede, itu bisa dapat 40 sampai 50 juta pounds dari hak siar. Nah, itu gede itu. Gede banget. Nah, ini makanya kenapa kalau nggak lolos uang segitu banyak itu hilang istilahnya. Ya. Semakin kesulitan. Semakin kesulitan. Nanti mau juara, waduh ya semakin. Nanti pengaruhnya beruntun tuh ke belanja pemain, ke penjualan juga. Berarti kan harus jual pemain-pemain ini. Beruntun lah. Nah, efeknya gede banget. Gede banget kalau MU nggak lolos ke Eropa musim depan. Dan ini istilahnya tiket terakhir lah. Kalau mau ngarepin Premier League, sorry to say, susah. Nggak usah ngarep lah. Nah, kilas balik sedikit, ini MU lolos langsung ya dari League Phase. Masuk 8 besar dan mereka lolos langsung ke babak 16 besar dan unbeaten. Harus digarisbawahi, unbeaten. Meskipun imbangnya banyak tapi unbeaten. Iya. Dan karena mereka lolos langsung, jadi mereka termasuk tim unggulan di drawing kemarin. Karena itu MU akan bermain tandang lebih dahulu. Ke markasnya Real Sociedad di leg pertama. Di leg kedua baru akan main kandang. Betul. Ya. Ini cukup menarik karena Real Sociedad juga bukan lawan mudah. Ya. Meskipun mereka kalah dari Real Madrid di Copa del Rey, 1-0. Terus barusan akhir pekan kalah dari Barcelona 4-0. dibantai 4-0.
kalau kita lihatnya Madrid dan Barca sih kayaknya mudah gitu. Tapi ini Real Sociedad untuk tim MU nggak akan semudah itu sih. Ya, kita lihat ya. Itu jelas lah. Karena kan Sociedad ini kan bisa dibilang 11-12 kayak Bilbao ya kalau kita bilang kalau di liga kan sama-sama tim yang suka menyulitkan, tapi mereka tidak konsisten. Nah, sebenarnya kan MU sama Sociedad kan udah pernah ketemu nih sebenarnya tahun 2021 kemarin. Di babak 32 besar Liga Eropa. Nah, pada saat itu MU menang nih ceritanya. Tapi itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Situasinya sekarang berbeda. Masih Solskjaer berarti ya? Atau Solskjaer itu masih Ole. 2021 masih Ole. Nah, untuk pertandingan ini dibilang karena kita lihat tadi ya secara performa tim MU juga ya seperti Mas Andre dan Bolanya terus tahu juga yang harus mengelus dada ya? setiap ngelus logo ini mengelus logo. Nah, itu satu. Terus juga MU juga masalahnya adalah cedera. Nah itu. Nah, cederanya banyak banget. Sampai kan yang pas lawan Tottenham ya pada saat itu yang bangku cadangannya bocah semua. Jadi secara kedalaman tim lagi jelek lah MU ini. Cuma ya itu tadi karena kan kalau kita berpikir secara realistis Premier kalau mau belain Premier kayaknya udah udah terlalu paling benar udah memang fokusin di Liga Eropa lah. Ada untungnya juga tersingkir dari Piala FA ya. Lumayan karena kan kalau lolos ini kan masih kan nanti lolos ke perempat final ya. Perempat final semifinal ada 3 pertandingan. Kan lumayan tuh kan biasanya kan tengah-tengah pekan mainnya capek. Nah, kalau letih kalau Liga Eropa kan lumayan kan ada ya nggak padat-padat. Mainnya sih malam Jumat ya. Malam Jumat. Ya, ini kalau di atas kertas sih MU masih secara materi pemain harusnya lebih unggul daripada Real Sociedad. Kalau kita lihat nama-nama pemainnya lah. Iya, kalau kita bicara nama-nama pemain ya dari belakang ke tengah masih oke-oke. Masih oke lah. Kecuali Onana mungkin. Iya lagi si yang sayangnya tuh si Altay Bayindir. Kemarin kan sebenarnya kan lagi enak-enaknya tuh, lagi main lagi bagus-bagusnya pas nepis Arsenal juga. Itu cedera. Malah cedera. Padahal kalau misalnya dia nggak cedera harusnya dia diproyeksikan untuk Liga Eropa ini seharusnya. Agak bejo emangnya. Tidak beruntung. Nah, untuk prediksi skor mungkin ya dibayangin aja Real Sociedad lawan MU sebentar saya ngintip dulu. Real Sociedad lawan MU nanti. Nah, Real Sociedad ada itu tapi gelandang bertahan yang diincar Arsenal dan Liverpool dan ada Martin Zubimendi. Ada Takefusa Kubo juga. Cukup menarik sih. Ada Pablo Marin, strikernya Okonsen. Aku agak asing nih sama strikernya. Terus ada Ya kalau dilihat dari skuadnya sih MU masih lebih unggul ya, atau gimana menurut Mas Serafin? Itu lagi skornya. Kalau kita bicara tradisi ya, MU secara nama memang mungkin lebih gede daripada pemain-pemain Sociedad. Cuma masalahnya MU dan ini jadi kekuatannya Sociedad adalah kolektivitas sebagai sebuah tim. MU benar pemainnya banyak bintang yang mahar transfernya 60 juta, 80 juta, tapi nggak bisa main sebagai tim. Sementara Sociedad dan kayak makanya dia kan 11-12 kayak Bilbao. Pemainnya mungkin dalam tanda petik antah berantah ya. Dalam tanda petik banyak yang antah berantah, tapi mereka padu. Nah, ini yang sesuatu yang akan susah bagi MU yang istilahnya terlalu mengandalkan individual ininya untuk menang lawan tim yang bermain secara kolektif. Nah, ini yang akan jadi tantangan besar. Apalagi nanti ini kan leg pertama di kandangnya Sociedad kan. Dapat faktor dukungan penonton juga semakin menyulitkan lah. Untuk MU. Tapi kalau misalnya kalau mau realistis dengan performa MU yang belakangan ini, Sociedad juga kayak gini, kayaknya imbang 0-0 deh. Untuk di leg pertama ini ya. Realistis karena memang ya MU apa yang mau diharapkan dari MU? Ya itu dia untuk MU imbang 0-0. Terus singkat aja langsung sebutkan angka untuk tim-tim lain. Lazio, Victoria Plzen Lazio lagi on fire kayaknya 2-0 deh. Bodo Glimt Olympiakos. Wah, ini sama-sama ini ya 1-1 deh. 1-1 deh. Ajax Frankfurt. Nah, ini seru. Ini kayaknya imbang juga tapi kayaknya ada skornya agak gede 2-2. AZ Tottenham. Aku jagoin Tottenham sih 2-1 Tottenham. 2-1 ya. Iya. Steaua Bukuresti lawan Lyon.
Aduh, Bukares ini kemarin juga mainnya juga lumayan oke sih pas lawan MU. Si Lyon juga pemainnya juga Atas League One. dia satu-satu deh. Oke. Imbang. Kok banyak Fenerbahce Rangers. ini Fenerbahce sih, Fenerbahce karena secara performa lebih stabil daripada Rangers. terakhir- Mainnya di kandangnya siapa nih? Di Fenerbahce. Fenerbahce, oh ya, 2-0 lah. Ya. AS Roma Bilbao. Wah, ini seru juga sih, tapi aku jago Bilbao 2-1. Oke, nah itu dia ulasan singkat soal Liga Eropa untuk pertandingan tengah pekan ini. Tengah ya. pekan ini, leg pertama babak 16. Leg pertama babak 16 besar, kick off-nya Jumat dini hari. Lumayan ya, pas makan sahur. Betul. Makan sahur. Jumat tanggal 7 ya. Iya, makan sahur sambil Makan- menonton. Jadi Sambil lumayan. menonton kemenangan MU. Wah. Jadi rasa opor ayamnya itu lebih gurih gitu. Kalau kalah. Nah itu dia ulasan untuk singkat kita kali ini. Saya Andreas dan Ya, rekan saya Rafin. Oh ya, sebelum itu kita mengucapkan juga buat bola netters Oke. sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya. Semoga puasanya lancar sampai sampai hari kemenangan Ya. nanti. Semoga clean sheet ya bola netters ya. Kalau timnya kalah, jangan kesel sampai batal puasa Iya, tuh. jangan mokel ya. Kalau timnya kalah jangan mokel. Oke ya, bye bye. Kita jumpa lagi. Dadah.